kanca nuli tanja bali ngadeg maneh rupane ting celone kuwi buron apa ndak senggo buron kang aneh lawang kowe sing marah-marai lawang kowe wewe sing marah-marai rupamu kok ngono ihi aku wedi ayo kanca padha bali kalau tae rupane era-era matane pera-pera ya kulite ambeng kuta-kuta gala solae lunjak. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dwi Aswinati dan rekan-rekan sejawat guru SMPN Negeri 39 Surabaya. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangkaian acara pemaparan materi tugas aksi nyata modul 1.4 oleh Bapak Darmawan SPD MPD. Sebelum acara berlanjut, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Hadirin mohon duduk kembali. Baik, untuk acara inti selanjutnya adalah pemaparan aksi nyata modul 1.4 oleh Bapak Darmawan SPD MPD yang akan dengan materi 1, diseminasi, sertifikat restitusi dan keyakinan kelas. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuku godhong salam ning pinggir omah sing jawab salam rezekine tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuku tahu ning tambak sumur, kanca-kanca guru panjang umur. Tuku tahu ning
Sidoarjo kanca-kanca guru umure dawa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, karena karunia-Nya pada kesempatan siang yang bahagia ini kita dapat berkumpul bersama di aula ini dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4 guru penggerak atau calon guru penggerak Kota Surabaya. Saya Darmawan angkatan 10 berkenan untuk menyampaikan materi pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya nanti menyampaikan tentang materi saya tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi, perkenalkan saya selaku pemateri pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan beberapa hal yang sudah kami lakukan di sekolah tentang rancangan aksi nyata yang sudah akan kami lakukan pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, adapun rancangan aksi nyata yang berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah kami buat atau akan kami laksanakan pada waktu terdekat ini, yang pertama tentunya kami selaku guru di sekolah tentunya minta izin kepada kepala sekolah selaku pemangku kebijakan di sekolah ini, dan yang kedua telah melakukan sosialisasi terutama kepada anak didik kami yang terus khusus yang kami ajar, dan yang ketiga adalah guru berkolaborasi. Kami selalu mengedepankan kolaborasi dengan teman-teman sejawat, dengan guru senior, dengan kepala sekolah dan seluruh jajaran yang terkait tentunya. Dan yang keempat, menumbuhkan dan menanamkan pembiasaan yang baik, pembiasaan positif di sekolah. Dan yang kelima adalah menerapkan keyakinan dan restitusi. Ini berkaitan dengan materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, mari kita sejenak melakukan pelemasan otot dulu. Berkenan untuk berdiri Bapak Ibu, mari kita berjoget bersama. Masih kuat nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat seger waras. Alhamdulillah. Bapak Ibu, monggo kita si nembang, nembang basa Jawa. Nanti bisa ditirukan bersama-sama. Kenapa saya mengajak mendengarkan lagu untuk belajar berprogram di era milenial sekarang ini? Bahasa Jawa sudah mulai ditinggalkan, tidak relevan, angel. Pancen angel bahasa Jawa Bapak Ibu. Bapak Ibu, selanjutnya akan kami sampaikan yang pertama adalah tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, di layar sudah tampak, sebenarnya ini pengen full screen ya, sudah bisa full screen. Oke.
Bapak Ibu, ada tentang ungkapan di mana ada kemerdekaan di situlah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak sangka melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus kita ada di dalam suasana yang merdeka. Bahwa Bapak Ibu, maksud dari ungkapan ini suatu ada kemerdekaan atau kebebasan itu tentunya harus beriringan dengan yang namanya yang kedisiplinan. Maka bukan berarti itu hukuman, tapi suatu untuk mendisiplinkan agar kita itu berjalan itu ada batasannya. Maka ini penting, ungkapan ini tentunya saya sampaikan dengan sedoyo agar kita itu setiap kita melakukan kegiatan tentunya dengan pembelajaran di sekolah itu harus ada batasannya agar kita itu tidak kebablasan, dan anak didik kita juga ada ancer-ancernya atau ada palang merah agar anak kita itu tidak sampai melompat kepada hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ingin saya sampaikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apakah saja ini peraturan atau keyakinan kelas? Enak pun di Bapak Ibu. Enak peraturan atau enak keyakinan kelas? Atau keyakinan sekolah? Kenapa enak itu? Kenapa? Ada kebebasan berpikir. Matur nuwun Bumi sudah mengutarakan pendapatnya. Kalau kita itu kalau ada kata aturan kadang kita itu sering sekali pakai penaturan sih, terlalu banyak aturan, maka seringkali membuat kita itu tidak nyaman. Betul atau betul? Leres. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat atas dasar kesepakatan. Ya, saya ulangi, keyakinan kelas itu kita buat atas dasar kesepakatan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya melanjutkan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira apa fungsinya? Sering itu untuk keamanan kita, tapi seringkali banyak orang yang menantang atau orang yang menyepelekan tentang ini. Padahal ini penting, ya. Ini penting untuk kita, Bapak Ibu sebenarnya. Sepertinya kenapa kita harus berpakaian? Untuk apa maksudnya? Untuk menutupi tubuh. Untuk kenapa kita saat hujan harus berteduh? Untuk melindungi diri kita dari hujan. Kadang-kadang kita itu kurang bisa membedakan mana yang disebut dengan peraturan dan kesepakatan. Bapak Ibu, selanjutnya ingin saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan pemateri ini tadi. Bapak Ibu, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi yang kita sering ada lupa di kelas itu, kita mewajibkan siswa untuk membuat A, B, C untuk berbuat demikian, namun kadang kita lupa bahwa kesepakatan itu penting. Mungkin anak-anak bisa melakukan atau tidak, anak-anak bisa nyaman atau tidak, itu harus kita tanyakan kepada anak didik kita. Misalkan kita menyuruh anak didik kita untuk memakai sepatu hitam, tapi kita sendiri tidak bisa melakukan, apakah kira-kira itu akan tidak berdampak untuk murid kita? Tentunya akan berdampak. Maka hal-hal seperti ini perlu kita diskusikan dengan anak didik kita. Nilai-nilai atau keyakinan sebagai motivasi intrinsik lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Bapak Ibu, orang itu umumnya atau anak didik kita itu umumnya dia lebih nyaman kalau kita ajak diskusi, lebih nyaman ketika merasa dilibatkan. Semua orang pasti punya naluri seperti itu. Maka ini penting
Jangan biarkan anak didik kita itu pasif tanpa berpikir. Ketika kita punya kebijakan, punya ide-ide bagus, mempunyai tujuan-tujuan yang mulia, tujuan-tujuan termulah, maka perlu kita diskusikan dengan anak didik kita. Seperti kemarin kita melaksanakan acara gelar P5 atau gelar tentang P5 kemarin, kita melibatkan anak didik kita secara maksimal. Maka itu salah satu bentuk kita itu melibatkan anak didik kita untuk melatih, untuk memberi kepercayaan kepada murid kita. Maka ini perlu kita sampaikan, perlu saya sampaikan kepada panjenengan sedaya. Bapak Ibu, maupun sebenarnya bedanya peraturan kali keyakinan kelas itu. Di situ kita sudah bisa melihat bahwa yang namanya peraturan selalu kembalikan buku pada ketepatan itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas tanggung jawab. Ini adalah bentuk tanggung jawab. Bapak Ibu, ketika kita selalu menyuruh anak di rumah kembalikan buku itu pada raknya, mungkin anak akan merasa jenuh, akan merasa bosan, akan merasa malas. Setiap hari rasanya kok mesti dibilang seperti itu. Seperti halnya anak didik kita yang datang terlambat. Kalau ada anak didik kita yang datang terlambat sekolah, terus kita datang langsung memarahinya, itu anak itu maka tidak nyaman kepada kita. Walaupun itu bentuk daripada peraturan di sekolah bahwa datang harus sebelum 6:30. Maka kita harus menanamkan bahwa datang sebelum pukul 6:30 atau datang 6:15 adalah merupakan bentuk tanggung jawab daripada siswa dan seluruh warga yang ada di SMP Negeri 39 Surabaya. Dan selanjutnya misalkan ada kata peraturan dilarang mengganggu orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Sedangkan keyakinan kelas berperan menghormati orang lain, ya, menghormati orang lain. Jadi kata kerjanya atau kata kuncinya berbeda Bapak Ibu. Bahwa tujuannya sama. Mengganggu orang lain itu gak nyaman, dan mengganggu orang lain itu adalah bentuk tidak mengganggu orang itu adalah bentuk daripada menghormati. Dan selanjutnya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Itu juga bentuk daripada menghormati orang lain dan belajar untuk berkomit. Terus yang selanjutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Tapi nyatanya beberapa kali masih ada saja kejadian di lingkungan sekitar kita tentang kekerasan. Padahal kekerasan itu adalah bentuk negatif. Dan tentang keyakinan kelas apa yang dapat kita tulis atau mungkin kita kata-kata lain daripada dilarang melakukan kekerasan adalah keselamatan, menghormati orang. Itu berkaitan dengan keselamatan. Oh, kamu kalau memukul itu sakit, makanya jangan memukul. Kamu kalau di jepit atau dijewer itu sakit, maka jangan menjewer orang lain. Misalnya dilarang menggunakan narkoba, nyatanya masih banyak orang yang melakukan itu. Mungkin dengan keyakinan kelas ditulis bagaimana anak kita membuat keyakinan dengan kata kesehatan. Kesehatan itu maknanya banyak. Saya tidak akan pakai narkoba, saya tidak akan mabuk, saya tidak akan minuman keras dan lain sebagainya. Itu mungkin Bapak Ibu. Jadi pelatih bahwa anak-anak agar berpikir lebih apa? Pelatih anak agar berpikir lebih luas, tidak hanya berpikir fokus pada satu titik saja, tapi melatih agar anak-anak ini bisa lebih kreatif dan mengembangkan kreativitasnya dan juga mengembangkan bakat-bakat yang ada di dalamnya itu, apa yang ada di diri anak tersebut. Oke, anak. Yang berikutnya misalnya ada kata peraturan bergantian atau menunggu giliran. Ini juga bentuk dari menghormati orang lain untuk melatih apa? Bersabar. Terus misalnya ada peraturan gunakan masker. Ini juga bagian dari kesehatan dan keselamatan. Terus ada kata jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga bentuk apa? Dari keselamatan atau keamanan. Maka ini perlu kita sampaikan. Kalau anak-anak kita di kelas itu jangan begini, jangan A, jangan B, jangan D, jangan C. Saya kira itu nanti
dampaknya kurang begitu signifikan Bapak Ibu jika kita terapkan di kelas. Maka ini perlu kita sekali lagi kita sebagai guru mapel atau guru kelas misalkan dimanapun kita berada, sebelum kita melakukan pembelajaran perlu ada namanya kontrak belajar. Tidak hanya berlaku di kelas satu untuk belajar misalkan mapel bahasa Jawa, kontrak belajarnya bagaimana, harus datang tepat waktu, harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Bagaimana anak-anak sepakat membaca, kita nanti yang tanyakan, harus ada umpan balik terhadap anak didik kita. Bapak Ibu, selanjutnya yang saya sampaikan adalah keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Sekali lagi, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih konkret. Nah, misalnya tadi kan di sebelumnya ada selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini peraturan, jadi langsung buku balikan pada tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas tanggung jawab itu maknanya luas atau universal. Yang kedua, tentang keyakinan kelas berupa pernyataan atau pernyataan universal. Ya, pernyataan universal. Jadi seperti ini tadi, misalkan adalah dilarang mengganggu orang lain. Ini berarti langsung mengganggu, jangan mengganggu. Sedangkan keyakinan kelas adalah bersifat universal, menghormati orang lain itu universal. Kamu saling kepada gurumu itu bentuk menghormati. Kamu tidak ngomong kasar kepada orang yang lebih tua juga bentuk menghormati. Bapak Ibu, sedangkan yang ketiga adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan, mari kita cintai negeri ini, cintai budaya kita. Itu adalah kata-kata pernyataan tentang bentuk positif atau kata-kata yang menumbuhkan jiwa agar anak itu bisa mencintai budayanya, mencintai negaranya seperti itu. Yang keempat, misalkan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Namun kata-kata jangan banyak-banyak Bapak Ibu yang namanya keyakinan kelas itu. 3 atau 4 atau berapa itu yang penting mudah diingat oleh anak didik. Sedangkan yang kelima adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan ke kelas lewat kegiatan seluruh atau pendapat. Kita libatkan anak-anak. Bagaimana anak seperti ini anak-anak setuju atau tidak, relevan atau tidak. Yang keenam adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu sama dengan visi misi sekolah Bapak Ibu, sangat masif dan stuck di tempat. Harus ada perubahan. Kira-kira sudah tidak relevan, berubah dengan anak-anak jajar diskusi bersama seperti itu. Jadi harus ada perubahan disesuaikan dengan konteks yang ada pada saat ini. Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan presentasi saya tentang budaya positif mengenai tentang segitiga restitusi. Sebelumnya tadi kita sudah berdiskusi bersama tentang keyakinan kelas dan menginjak materi berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk melihat PPT saya ini, mudah-mudahan nanti bisa memberi gambar kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi maksud dari ungkapan ini adalah bahwa restitusi itu adalah lebih kepada cara menangani masalah peserta didik. Ketika anak didik kita ada masalah, ada problem atau melakukan suatu tindakan yang mungkin melanggar kesepakatan yang ada di sekolah, maka segitiga restitusi ini adalah sebagai cara untuk mendalami dan menyelesaikan masalah tersebut. Bapak Ibu, ada beberapa ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Sekali lagi, bahwa restitusi itu bukan untuk memojokkan anak ketika berbuat salah, tapi bagaimana dari kesalahan itu anak itu agar mau belajar. Dan kedua adalah memperbaiki hubungan. Bagaimana ketika kamu dengan temanmu bertengkar agar nantinya menjadi teman yang baik, yang solid. Itu bagaimana dari cara restitusi itu tadi digali. Bagaimana pun kamu itu salah atau benar, misalnya seperti itu. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Misalkan seperti dikatakan, misalkan kamu tadi tidak marah, bagaimana? Mungkin kamu tidak akan terjadi hal seperti itu. Jadi menawarkan ada pingpong antara guru atau dengan manajer dengan murid tadi. Yang keempat adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita mengajak anak untuk berpikir, Bapak Ibu, untuk mengajak anak untuk berpikir, untuk bernalar. Dan selanjutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Setiap anak melakukan kegiatan itu pasti ada alasan. Setiap anak melakukan kesalahan apapun pasti punya alasan. Kita mempunyai ribuan anak didik kita dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Pasti mereka mempunyai alasan-alasan tertentu ketika anak kita melakukan tindakan mungkin itu tindakan yang salah atau tindakan yang bersifat negatif. Yang selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi mawas diri, maksudnya kayak Bapak Ibu. Jadi restitusi diri adalah mawas diri. Mulat sariro dan rosowani jadi ungkapan dalam bahasa Jawa seperti itu. Yang selanjutnya adalah restitusi fokus pada keterbukaan tindakan. Jadi anak diajak untuk bernalar, anak diajak untuk berpikir kritis, anak dilatih untuk berpendapat dan lain sebagainya. Dan selanjutnya restitusi fokus pada solusi, bukan menyalah nih seperti tiba-tiba hukum atau tiba-tiba pemantau, ya. Misalkan kayak tadi, Onel, kayak suara kancah gitu ya, Onel, kayak gitu. Yang opo kamu kok ini terus itu, seperti itu. Bukan mencari selalu menyalahkan, memojokkan, bukan mencari solusi. Dalam restitusi fokus pada solusi. Bagaimana enaknya, bagaimana baiknya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi kita tidak mengeliminasi anak. Awak cukup keluar waktu, awak mau ini, awak mau menemui tidak usah sekolah, tidak boleh seperti itu. Karena sekali lagi tujuan atau fokus dari restitusi ketika ada masalah adalah mencarikan solusi. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada nama segitiga restitusi, ada gambaran segitiga restitusi. Ya, ada 3 tindakan yang perlu dilakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, harus distabilkan dulu. Misalnya ada anak patung di sekolah, ya, ada anak misalnya bertengkar, ada anak misalkan menangis, harus distabilkan dulu, ditenangkan, maksudnya seperti itu. Itu makna dari menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau nilai benar salah ini. Ya, menurut bagaimana? Yang ketiga adalah menyampaikan keyakinan. Ini benar sih, keliru di makna seperti itu. Ini makna dari paparan makna segitiga restitusi. Apa itu menstabilkan identitas? Misalkan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan seorang guru menanyakan, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita menanyakan, ini fase menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kita mengajak anak untuk kamu tadi kenapa kok marah? Kenapa kamu mengumpulin? Menanyakan. Oh iya, saya juga pernah mengumpul.
dulu anak bapak tak pentok misalnya kayak orang ya seperti itu. Nah, kita boleh dalam rangka untuk menstabilkan agar emosional anak itu terbangun tertata. Karena sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita akan menasihati anak dalam kondisi anak emosi tidak bisa mengontrol emosinya, maka sia-sia. Yang kedua, tindakan dalam segala diskusi adalah setelah menstabilkan adalah validasi. Misalkan dengan cara bisa dikatakan dengan kata-kata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Misalnya ada anak menggebrak meja. Misalnya ada anak menggebrak meja. Misalkan, Yuli, kenapa kamu tadi menggebrak meja? Saya marah sama Nurul karena terus mengejek saya. Teman saya Nurul itu selalu berbisanya kepada saya. Saya tersinggung maka saya menggebrak meja. Bagus. Siapa yang tidak marah kalau dibilang gendut? Siapa yang tidak marah kalau dibilang kumoy misalnya ya? Seperti itu, ya. Tapi kamu masih baik untuk kamu hanya menggebrak meja, tidak memukulnya seperti itu. Ya, itu daripada yang namanya validasi tindakan. Salah, gebrak meja itu salah, tapi untuk kok menggebrak untuk nggak kok penuh misalnya gitu. Ya, gitu. Yang selanjutnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Nah, ditanyakan, kenapa kamu melakukan itu, Nurul? Misalnya, kenapa kamu tadi bilang kalau si ini begini misalnya? Itu menanyakan. Ya, misalkan dengan pertanyaan juga, apa yang penting bagi kamu? Apa pentingnya kamu melakukan seperti itu? Ya, atau dengan pertanyaan mungkin, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi mengajak anak untuk berpikir kritis, mengajak anak untuk tidak menyesali kesalahan yang diperbuat, tapi justru mengajak anak untuk berpikir dari kesalahan itu saya harus berbuat apa, dari kesalahan yang saya lakukan ini saya harus lebih baik lagi seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir dari segi diskusi yang perlu dilakukan adalah tentang misalkan dengan suatu ada masalah, misalkan kata guru bertanya dengan apakah nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, ini menyatakan dengan keyakinan kelas yang tadi Bapak Ibu. Jadi di depan lagi kita membahas tentang keyakinan kelas. Ketika anak melakukan ada masalah atau melakukan kesalahan di sekolah atau melakukan perbuatan yang negatif, maka kita kembalikan. Menurut apakah perbuatan kamu tadi melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ya, jadi kita kembali lagi. Melanggar Pak. Ketika melanggar apa yang harusnya kamu lakukan? Saya harus lebih baik lagi. Saya akan lebih bisa mengontrol diri lagi, tidak emosional, tidak mengejek teman seperti itu misalnya. Itu cara-cara adalah menanyakan keyakinan. Saya kira Bapak Ibu itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sebelum itu biar tidak sebelum saya tutup agar tidak melanggar, bagaimana sih kira-kira kalau kita itu mempraktikkan segitiga restitusi kepada anak didik kita? Mari kita lihat sebentar saja, ada cuplikan video tentang segitiga restitusi atau cara menangani masalah pada peserta didik. Ya. Bisa bermain ya, mudah-mudahan bermain ini bisa praktek langsung nanti bermain. Enggak kalau ini anaknya perempuan. Nah ini. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain fitnah di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget.
saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Ini Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu, inilah proses tindakan menggunakan teori segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, ini tadi mudah-mudahan dengan kita memahami atau mempraktikkan teori segitiga restitusi ini tadi dapat ketika kita menangani masalah peserta didik dengan mudah. Ini beberapa waktu lalu saya sudah mempraktikkan Bapak Ibu dengan anak saya yang namanya Damai Biraya. Ketika anaknya memecahkan kaca itu saya mempraktikkan ini, alhamdulillah berhasil. Dia langsung mengaku. Padahal sebelumnya katanya sudah dari BK ditanyakan nggak ngaku ya, nggak ngaku. Ya. Dan alhamdulillah saya panggil anaknya menemui ngaku. Iya Pak, kacanya saya pecah. Saya menggunakan teori segitiga restitusi ini. Dan kemudian kemarin juga Bu Dena juga mempraktikkan ketika anaknya Riki melakukan kesalahan. Alhamdulillah berhasil dilakukan. Maka cara-cara seperti ini bisa dilakukan. Monggo-monggo Bapak Ibu nanti bisa mengamalkan. Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu saya ingin bertanyakan kepada Bapak Sedoyo. Kira-kira apa sih perlunya kita membuat keyakinan kelas? Apa artinya? Supaya apa? Supaya anak punya tanggung jawab. Selain itu apa mungkin? Ada konsekuensi ketika anak itu melakukan tindakan di sekolah. Itulah penting lagi kita membuat suatu kesepakatan kelas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Mengajak anak agar bisa berpikir kritis. Selanjutnya Bapak Ibu, apa pentingnya kita menggunakan ketika menangani masalah, ketika menangani masalah harus menggunakan segitiga restitusi itu pentingnya apa kira-kira? Apa dampaknya apa kira-kira untuk siswa? Ketika kita menangani masalah menggunakan teori segitiga restitusi tadi, dampak untuk siswa apa kira-kira? Menyadarkan siswa tanpa harus menghakimi, tanpa harus menyalahkan, dan melatih siswa atau anak didiknya untuk berpikir atau belajar lebih baik dari sebuah kesalahan. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, matur nuwun sangat. Salam seger waras, Gusti Kang Kohmirah tansah paring berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Bagaimana kabarnya? Sehat luar biasa, oke? Bagaimana kabarnya? Baik anak-anak, di pertemuan kali ini di semester genap ini Pak Dermawan ingin membuat tentang peraturan kelas di kelas 9G. Kita selama pembelajaran 6 bulan ke depan harus mempunyai kontrak belajar yang jelas agar pembelajaran bisa berjalan dengan kondusif dan lancar. Sepakat? Baik, anak-anak, kira-kira ketika kita akan membuat peraturan di kelas ini, kira-kira peraturan apa yang perlu kita buat? Kita cerita dulu, peraturan. Kita buat peraturan. Peraturan. Kira-kira apa? Pertama, dilarang menambah. Oke, Abang, terima kasih. Dilarang menambah. Terus yang kedua, apa mungkin? Bebas dari sampah plastik. Bebas dari Sampah plastik. sampah plastik yang mungkin aturan. Dilarang. Dilarang Membuang sampah. membuang sampah sembarangan. Oke. Mungkin ada lagi peraturan? Dilarang berkelahi. Dilarang berkelahi. Ada lagi mana? Dilarang apa? Mengucilkan atau membuli ya? Dilarang membuli. Dilarang membuli atau perilaku bullying ya? Bullying. Oke. Ada lagi anak-anak? Peraturan kelas. Dilarang bolos pelajaran. Oke. Dilarang bolos saat pelajaran. Oke. 5 cukup apa ada lagi? Oke, 5 dulu ya. Anak-anak, Pak Dermawan tanya, ketika kamu mendengar kata dilarang itu yang ada di benakmu apa? Selain itu mungkin, selain tidak boleh dilakukan, ketika kamu melakukan ini ketemu kata dilarang, ke jalan sana ketemu kata dilarang, perasaanmu ya apa? Sepanang, apa mana? Kesel, pokok gak oleh ya. Kesel, maksudnya emosi lah, gak enak. Enak apa gak? Setiap kali apapun dilarang itu enak gak? Baik, anak-anak, ketika kita membuat kesepakatan kelas, coba kata peraturan atau aturan yang menggunakan kata-kata negatif, dilarang, tidak boleh, ada tempat smoking dan sebagainya ya. Coba kita rubah menjadi kata-kata positif. Ya, kata-kata positif yang dapat membangun mentalitas kita, yang dapat membangun karakter kita. Itu salah satunya adalah melalui kata-kata positif. Karena apapun itu berawal dari pikiran kita. Apapun yang kita lakukan itu adalah berawal dari diri kita sendiri. Kalau pikiran kita itu berpikir positif, maka yang akan kita lakukan akan berjalan positif juga. Tapi kalau kita selalu negatif thinking terhadap yang ada di sekitar kita, maka jadinya juga akan negatif juga. Jadi apapun itu berawal dari pikiran. Coba agar kita itu bisa karakter kita terbangun menjadi baik dari kata-kata. Aturan yang kata-kata negatif ini kita rubah menjadi kata yang positif. Tepat. Misalkan dengan keyakinan. Keyakinan kelas.
keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas itu misalnya ini. Ketika saya naik motor, saya harus pakai helm. Ketika saya keluar rumah, saya harus pakai baju. Karena supaya menutup aurat. Itu namanya keyakinan. Jadi tidak dilarang pakai baju seperti itu, tapi itu merupakan keyakinan kita. Ketika keluar harus pakai baju. Itu namanya keyakinan. Paham ya? Coba dari kata dilarang terlambat itu keyakinan dirubah dari kata-kata itu jadi apa kira-kira? Datang tepat waktu, benar. Ya, terima kasih. Ya, datang tepat waktu. Oke, ya jadi kalau dilarang membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada terima kasih. Sampah pada tempatnya. Terima kasih. Kalau ada kata dilarang berkelahi, dilarang membeli, menjaga. Oke, saya kalau dalam berkelahi itu belum menjaga apa kira-kira? Menjaga kerukunan. Sama-sama. Menjaga kerukunan. Atau apa? Solidaritas. Disatukan ya, dilarang berkelahi, dilarang membeli kan sama ya, dengan harus menjaga kerukunan sama ya. Terus kalau dilarang bolos, bukan sekolah. Apa? Dilarang bolos. Mengikuti pelajaran dengan baik, benar. Oke, terima kasih. Mengikuti pelajaran dengan baik. Anak-anak, maksud dari keyakinan itu adalah bahwa kita harus yakin bahwa datang tidak boleh terlambat ini merupakan kita harus konsekuen. Kalau sekolah masuk 6:30, maka kita harus datang sebelum 6:30. Itu namanya konsekuensi. Kita belajar dari konsekuensi. Mentaati peraturan itu adalah bentuk konsekuensi. Misalkan kita masuk 6:30, pulang jam 2, itu adalah merupakan bentuk konsekuensi kita. Ketika kita masuk 6:30, maka sebelum 6:30 kita harus sudah berada di sekolah. Sebelum pukul 14 kita belum diperkenankan untuk keluar dari sekolah. Itu yang namanya harus datang tepat waktu. Anak-anak, dari datang tepat waktu itu kira-kira nilai kebajikannya apa? Apa nilai kebajikan itu? Apa? Disiplin. Dasar anak-anak. Nilai kebajikan dari datang tepat itu disiplin. Sama namanya. Ketika saya berkendara harus pakai helm. Ya. Dilarang pakai helm. Misalnya keyakinannya ketika saya berkendara harus pakai helm. Nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Nanti lah kalau sampai dewe nilai kebajikan loh. Ketika naik motor tidak peduli di gang lebar atau gang sempit, jalan raya atau jalan kampung, ya harus pakai helm karena merupakan keyakinan bahwa itu adalah bentuk daripada keselamatan. Paham ya? Oke. Kemudian kalau membuang sampah pada tempatnya itu nilai kebajikannya apa? Kebersihan, ada lain? Kebersihan, apa nih? Nilai kebajikannya apa? Lingkungan positif ya. Apa? Cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Nilai kebajikannya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian anak-anak menjaga kerukunan atau solidaritas. Nilai kebajikannya itu apa? Apa? Bersamaan.
Bentar. Kerukunan. Orang lain. Nih, bentar. Jadi apa menjaga kerukunan, menjaga apa? Menjaga solidaritas, ya. Harus menghargai orang lain itu adalah bentuk apa? Menghormati orang. Kalau kita sesama teman, sesama saudara itu tidak diperkenankan untuk menyakiti. Itu adalah bentuk menjaga daripada kerukunan setiap manusia. Oke. Anak-anak, ketika ada kata dilarang bolos, terus mereka yang kelas mengikuti pelajaran dengan baik. Kira-kira nilai kebaikannya apa? Apa? Tanggung jawab. Ilmu. Apanya? Bertanggung jawab. Tanggung jawab. Ya. Jadi bentuk dari nilai kebajikan dari mengikuti pelajaran dengan baik itu adalah memiliki rasa tanggung jawab. Ini anak-anak peraturan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat. Sebelum kita buat kesepakatan ini saya tanya, apa perbedaannya ketika kita mendengar kata dilarang dengan datang tepat waktu? Coba kalian bisa jawab. Apa? Ketika kamu membaca kata dilarang terlambat dengan membaca kata datang tepat waktu, kira-kira apa? Kalau membaca dilarang perasaan gimana? Tertekan. Ketika membacanya harus dilakukan karena merupakan apa? Bentuk kesepakatan, keyakinan bahwa ketika kita sekolah itu harus tepat waktu, harus menghargai waktu. Mungkin ketika kita belajar menghargai waktu itu sekarang tidak berguna, tapi nanti ketika kita sudah lulus, kita itu akan belajar dari sebuah menghargai waktu. Misalkan apa sih ketika kita sekolah harus belajar menghargai waktu? Ya, anak-anak, misalkan kalian nanti sudah kerja. Ketika kamu kerja, ada interview atau ada apa masalah dari interview? Wawancara. Di dalam jadwal kamu tertera wawancara pukul 7. Sementara kamu akan datang di situ tidak tepat pada pukul 7, lebih dari itu, misalnya setengah 8 baru datang. Maka otomatis kamu akan verifikasi sebelum kamu melakukan wawancara. Itu adalah makna dari penghargaan. Ya, mungkin kalau ketika di sekolah masih banyak toleransi, bapak ibu masih menginterview, masih menanyakan kenapa anak kamu terlambat. Tapi ketika kamu nanti sudah turun di masyarakat, hal-hal seperti itu tidak akan ditanyakan. Ketika kamu tidak bisa datang terlambat, bisa lagi kamu ditanyakan kenapa kamu terlambat. Nanti sudah kalau tidak datang, ya tidak mengikuti. Seperti halnya kamu nanti ketika masuk perguruan tinggi, anak. Ketika kamu mau masuk perguruan tinggi, tidak ada lagi seperti ketika sekarang di SMP, bapak ibu guru masih mengingatkan. Masalah waktu kamu sendiri yang mengatur, termasuk mengerjakan tugas. Makanya kenapa? Ketika ada anak kuliah yang jatahnya 4 semester itu kadang ada yang lulus 3,5 tahun, ada yang dapat lulus 4 tahun, ada yang lulus 5 tahun, 6 tahun, sampai 8 tahun baru lulus. Kenapa? Ya karena masalah manajemen waktu. Maka manajemen waktu itu penting. Ya, ada teman saya pengen cerita, teman Pak Darmawan dulu kuliah itu sampai 14 semester. Jadi jatah itu kan 14 semester baru lulus. Karena apa? Manajemen waktunya yang kurang. Ya, padahal tinggal melaksanakan skripsi karena sampai 12 semester. Tunggu RTDO baru selesai. Itu makna atau pentingnya membagi atau bisa menghargai sebuah waktu. Nah, kalau bisa lulus 3,5 tahun untuk menyandang gelar S1 sarjana, kenapa harus menunggu 4 tahun? Kenapa harus menunggu 5 tahun? Kenapa harus menunggu 8 semester baru habis? Kenapa harus menunggu di DO? Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya misalkan anak-anak, ketika ada kata dilarang membuang sampah sembarangan, terus membuang sampah pada tempatnya. Coba si Abgan, coba saya tanya, kira-kira bedanya mana? Tidak tertekan, tidak dipaksa. Karena kenapa kira-kira? Apa?
pengingat adalah bentuk kesadaran, saya harus melakukan itu. Gitu. Aku lek ketemu luwe kudu lho. Nah, terus penyakit ketika luwe kudu nek kelak kudu lho. Minum. Ketika ngantuk harus bagaimana? Paham ya? Nah, seperti itu. Baik, anak-anak, dan semua yang kita lakukan dari keyakinan kelas itu semuanya ada nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya. Data tepat waktu nilai kebajikannya adalah merupakan bentuk disiplin. Nilainya apa, Ren? Nilai kebajikan itu sifatnya umum, universal. Saya kira-kira dapat diyakini bersama. Ya, saya harus datang tepat waktu. Itu nilai kebajikan disiplin. Siapa yang sepakat semua itu harus belajar disiplin? Sepakat dong? Misalkan semua pakai helm, itu adalah nilai kebajikannya keselamatan. Semua orang saya kira setuju tentang itu. Bahwa pakai helm itu lebih aman daripada kita pakai helm. Mungkin sama ketika kecelakaan jatuh. Antara yang pakai helm dan yang tidak pakai helm yang beda. Paham ya? Nah, baik, ada pertanyaan anak-anak? Oke, dari keyakinan kelas yang kita buat, apakah kita sepakat? Nah, baik, apabila kita sepakat, mohon nanti sekretaris kelas. Sekretarisnya siapa? Sarah dan Rafi ya. Paling mantap saya tolong baca uang ya. Kalau ini bisa diketik dan kemudian nanti kita cek di kelas kita. Kita sebelumnya sudah punya keyakinan kelas, tapi ada baruan karena tidak boleh yang namanya keyakinan kelas itu harus tetap pada perubahan ya. Ketika apa yang kita ubah sesuai dengan keadaan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang biasa mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Ramadhani, rekan sejawat dari Pak Darmawan MPD. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai Pak Darmawan ketika berada di lingkungan SMP Negeri 39 Surabaya. Menurut saya, Pak Darmawan adalah sosok yang memiliki karakter tegas. Beliau juga sangat inspiratif dan inovatif. Hal ini dibuktikan dengan beliau setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini banyak sekali pembiasaan-pembiasaan positif yang sudah beliau laksanakan di SMP Negeri 39 Surabaya ini. Selain itu, Pak Darmawan juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan kegiatan di SMP Negeri 39 Surabaya. Beliau aktif di bidang keagamaan, di bidang kedisiplinan siswa, dan kegiatan pentas seni atau apresiasi seni di kalangan siswa. Pak Darmawan juga merupakan sosok yang sangat inspiratif dan inovatif. Hal ini dibuktikan dengan cara beliau mengajar. Beliau menggunakan media-media yang berbasis digital sesuai dengan kodrat zaman. Menurut saya, Pak Darmawan ketika menjadi sosok rekan sejawat di lingkungan sekolah. Menurut saya, Pak Darmawan adalah sosok yang sangat humble, sopan, santun, kemudian yang ceria. Hal ini dibuktikan dengan selalu terciptanya suasana yang sangat-sangat kekeluargaan, hangat, dan juga bersendak guraunya itu ketika beliau ada di tengah-tengah kami. Selain itu juga beliau merupakan sosok yang tidak sungkan ketika beliau ingin bertanya atau belajar kepada guru senior. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.